Shalom sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan. Berkuasa Engkau Tuhan atas kami, penuhi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu, dan tuntun kami Tuhan dalam merenungkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 20. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Dungi dibereng maak kasisianna, huhut madidok, martua mahamu akkana pogus, ai dihamudo harajaon ni debata." Berbahagialah kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita membaca Injil Lukas pasal 6 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-23 adalah ucapan bahagia dari bahasa Latin yang berarti berkat. Ayat-ayat ini menguraikan apa artinya menjadi pengikut Kristus, memberikan patokan untuk perilaku, dan membedakan nilai-nilai kerajaan dengan nilai-nilai dunia. Dengan menunjukkan apa yang dapat diharapkan para pengikut Kristus dari dunia ini, serta apa yang Allah akan berikan kepada mereka. Di samping itu, ayat-ayat ini membedakan kesalehan palsu dengan sifat rendah hati yang sejati. Ayat-ayat ini juga menunjukkan bagaimana harapan-harapan yang digenapi di dalam kerajaan Allah. Sebagian orang beranggapan bahwa Yesus sedang membicarakan hal tentang miskin, tidak memiliki apa-apa. Tetapi Yesus hendak menunjukkan kiasan Lukas tentang khotbah yang dicatat di Injil Matius dari pasal 5 sampai 7. Mungkin juga Yesus menyampaikan khotbah yang serupa pada beberapa peristiwa yang berbeda. Sebagian orang beranggapan bahwa ini suatu gabungan dari pengajaran yang diajarkan oleh Yesus. Ketika Yesus mengatakan, "Berbahagialah kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan sorga." Artinya bagaimana kita sebagai pengikut Kristus mengatakan bahwa mengikut Kristus itu harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan aturan Kristus, sesuai dengan kehendaknya. Ucapan bahagia dapat dimengerti paling tidak dalam 4 hal. Itu adalah kode etik untuk para murid dan standar perilaku untuk semua orang percaya. Ucapan ini membedakan nilai kerajaan sorga dengan nilai duniawi. Ucapan ini membedakan iman yang dangkal dari orang-orang Farisi dengan iman sejati yang dituntut oleh Kristus. Ucapan bahagia menunjukkan bagaimana harapan-harapan itu telah digenapi di dalam Yesus Kristus. Karena itu, kalaupun dunia mungkin memandang kita sebagai miskin, tetapi ketika kita setia di jalan kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, maka disitulah letak kebahagiaan kita. Ketika kita setia melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun pandangan dunia memandang kita miskin, maka kita tetap berada dalam kehendak Tuhan, dan kitalah yang empunya kerajaan sorga.
Kalaupun kita katakan kita miskin secara rohani, tetapi ketika kita menyadarinya, mari kita datang kepada Tuhan supaya kita dikenyangkan, supaya kita selalu dipenuhi kebutuhan kita oleh Kristus. Karena itu, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, hiduplah sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang memiliki aturan-aturan yang diberikan kepada kita, dan Tuhan menghendaki bagaimana kita menjadi berbahagia, bukan menurut ukuran duniawi, tetapi kebahagiaan kita itu adalah sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Sekalipun kami banyak menghadapi tantangan di dunia ini, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kami mau berbahagia sebagaimana yang Tuhan kehendaki, dan kami mau setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Engkaulah harapan kami Tuhan, Engkaulah segalanya bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.